Halo guys, bersama saya Abius Haryasad dari kelas F Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, CLKNR, CSRS. Baiklah, selanjutnya di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian pemotongan pajak, pemotong dan pemungut pajak, jenis pemotongan pajak, sifat pemotongan pajak, mekanisme pemotongan pajak, contoh kasus, dan kesimpulan. Pertama, di sini apa itu pemotongan pajak? Pemotongan dapat diartikan memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima, atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak DPP. Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Pemotongan pajak umumnya terjadi dalam beberapa konteks seperti gaji karyawan, pembayaran bunga, dividen, dan pembayaran kontraktor. Kedua belah pihak yang memotong atau memungut pajak sama-sama merupakan perpanjangan tangan dari fiskus untuk memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara. Selanjutnya, pemotong dan pemungut pajak. Pemotongan dan pemungutan adalah dua istilah yang berbeda. Pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima, atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Dan jenis pihak yang dipotong adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 23, dan pasal 15. Selanjutnya, jenis pemotongan pajak. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pemotongan dan pemungutan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, ada 8 jenis pajak penghasilan yang dapat dibangkan oleh badan usaha menurut ketentuan undang-undang. Berikut adalah beberapa jenis pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia. PPh pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan atau wajib pajak yang bukan merupakan badan usaha dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Di sini saya memaparkan tabel jenis penghasilan dan tarif pasal 15. Selanjutnya, PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan lainnya dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau menerima penghasilan. Tarif pemotongan PPh pasal 21 bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan karyawan. Di sini ada tabel penghasilan bruto atau per bulan dan tarif pasal 21. Selanjutnya, PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut dari wajib pajak yang dilakukan kegiatan impor atau transaksi pemberian barang atau jasa dari pihak yang bukan merupakan wajib pajak atau WP atau badan perusahaan, seperti wajib pajak orang pribadi atau WPOP atau pihak luar negeri yang tidak memiliki kewajiban pajak di Indonesia. Sini ada tabel jenis penghasilan dan tarif PPh pasal 22. Selanjutnya, PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan atas penghasilan tertentu kepada penerima penghasilan yang bukan wajib pajak, WP, orang pribadi. Tarif pemotongan PPh pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan. Sini ada tabel jenis penghasilan dan tarif PPh pasal 23. Selanjutnya, PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan yang terutang sesuai SPT tahunan, di mana pajak yang terutang harus dibayar sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilakukan dengan aman. Jenis pajak penghasilan ini bertujuan mengurangi beban pajak wajib dalam melakukan pembayaran pajak tahunan. Sini juga ada tabel jenis penghasilan dan tarif PPh pasal 22. Selanjutnya, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan diterima oleh wajib pajak atau penerima penghasilan yang bukan merupakan subjek pajak di Indonesia atau wajib pajak luar negeri.
Pemerintah memungut pajak yang telah dipotong oleh pemotong pajak untuk kemudian disetorkan ke kas negara. Di sini ada tabel jenis penghasilan dan tarif PPh pasal 22. Selanjutnya ada PPh pasal 29. Adalah PPh dihasilkan berjumlah kredit pajak, yaitu kredit pajak dikurangi kredit pajak. Pemotongan pajak dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pemotongan pajak bervariasi tergantung pada jenis penghasilan. Di sini ada tabel jenis penghasilan dan tarif PPh pasal 22. Selanjutnya yang terakhir PPh pasal 4 ayat 2. Adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan tertentu yang diterima oleh badan usaha non wajib pajak atau WP orang pribadi. Tarif pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan. Sini ada tabel jenis penghasilan dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya ada sifat pemotongan pajak. Sifat pemotongan pajak dibagi menjadi dua sifat, yang bersifat final dan bersifat non-final. Bersifat final yaitu merupakan penghasilan yang sudah dipotong atau dipungut pajak penghasilan, tidak dapat digabung dengan penghasilan lainnya, dan pajak penghasilan yang sudah dipotong atau dipungut tidak dapat dijadikan kredit pajak wajib pajak pada akhir tahun. Selanjutnya yang bersifat non-final, yaitu merupakan penghasilan yang sudah diterima dan digabung dengan penghasilan lainnya pada akhir tahun, dan pajak penghasilan yang sudah dipotong atau dipungut dapat dijadikan kredit pajak wajib pajak pada akhir tahun. Selanjutnya ada sifat pemotongan pajak secara umum. Yang pertama yaitu kewajiban hukum. Pemotongan PPh di Indonesia adalah kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemberi penghasilan memiliki tanggung jawab untuk memotong sejumlah pajak dari penghasilan yang mereka bayarkan kepada penerima penghasilan. Kedua, ketersediaan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penerima penghasilan memiliki hak atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan status dan tanggungan keluarga mereka. Pemotongan PPh dilakukan setelah mengurangkan PTKP dari penghasilan kena pajak. Ketiga, pemotongan sebelum pembayaran. Pemotongan PPh dilakukan sebelum pembayaran penghasilan kepada penerima. Pemberi penghasilan harus memotong pajak sesuai dengan tarif yang berlaku sebelum memberikan penghasilan kepada penerima. Yang keempat, perhitungan berdasarkan tarif. Pemotongan PPh dilakukan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif ini bisa berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan jumlahnya. Selanjutnya yang kelima, pemotongan secara progresif. Pemotongan PPh dilakukan sesuai dengan kategori penghasilan, seperti upah, gaji, honorarium, dan lain sebagainya. Setiap kategori penghasilan mungkin memiliki tarif pemotongan yang berbeda. Semakin tinggi pula tarif pemotongan pajaknya. Yang keenam, kepentingan administratif. Pemotongan PPh mempermudah administratif pajak karena memungkinkan pemerintah mengumpulkan pajak secara efisien dan terstruktur dari berbagai sumber penghasilan tanpa harus mengandalkan setiap wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sendiri. Yang ketujuh, penyetoran dan perlindungan otoritas pajak. Pemberi penghasilan memiliki kewajiban untuk menyetor pajak yang telah dipotong kepada otoritas pajak dan membantu mengurangi risiko penghindaran pajak atau ketidakpatuhan pajak. Yang kedelapan, laporan pajak akhir. Meskipun PPh telah dipotong, penerima penghasilan masih perlu melaporkan penghasilan mereka pada laporan pajak tahunan. PPh yang telah dipotong akan diakui sebagai kredit pajak dalam perhitungan akhir pajak yang sebenarnya terutang. Selanjutnya yaitu mekanisme pemotongan pajak. Yang pertama, verifikasi NPWP. Pemberi penghasilan harus memastikan bahwa penerima penghasilan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan pajak akan lebih tinggi. Yang kedua, pemotongan pajak. Pada saat penghasilan dibayarkan kepada penerima, pemberi penghasilan wajib memotong sejumlah pajak dari jumlah penghasilan tersebut, sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pemotongan pajak diatur oleh pemerintah dan bisa berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan status penerima. Yang ketiga, perhitungan pajak yang dipotong. Pemberi penghasilan harus menghitung jumlah pajak yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku dan jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima. Jika penghasilan Anda sampai dengan 50 juta, maka tarif PPh pasal yang harus ditanggung adalah 5%.
Jika penghasilan Anda di atas 50 juta sampai 250 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang harus Anda bayarkan sebesar 15%. Selanjutnya, pembuatan laporan pemotongan PPh atau SPT masa PPh pasal 21. Pemberi penghasilan wajib melaporkan pemotongan pajak yang dilakukan dalam SPT masa PPh pasal 21. Laporan ini harus disampaikan secara bulanan dengan mengisi rincian pemotongan pajak dan data penerima penghasilan. Terakhir, penyetoran pajak. Setelah menghitung dan melaporkan pemotongan pajak, pemberi penghasilan wajib menyetor jumlah pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ini ada tabel penghasilan bruto dan tarif PPh pasal 22. Di sini ada contoh kasus. Dalam kasus soal yang sama seperti di atas, PT X dan PT Y merupakan perusahaan yang telah dilakukan sebagai PKP. Maka dari itu, PT Y harus memungut PPN sebesar 11% dengan besaran PPN adalah 11% dikali 20 juta, sama dengan 2.200.000. Jadi, pembayaran sebesar 20 juta dari PT X ke PT Y telah dipungut PPN sebesar 2.200.000 sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh PT Y adalah 22.200.000. Oleh karena itu, secara keseluruhan, jumlah pembayaran yang dilakukan PT X kepada PT B adalah 20 juta ditambah 2.200.000 atau PPN dikurang 400.000 PPh pasal 23. Maka hasilnya menjadi 21.800.000. Kesimpulannya, yang pertama, pemotongan untuk pajak penghasilan atau PPh ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan suatu pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam hal ini adalah pembayaran terkait dengan upah atau gaji yang diterima oleh pegawai atau karyawan akan dipotong oleh perusahaan yang menjadi pihak pemberi kerja. Yang kedua, perhitungan pajak penghasilan PPh terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak penghasilan atau pihak yang membayar. Dan jenis pajak yang dipotong adalah pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan PPh pasal 2126, pajak PPh penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan PPh pasal 15. Yang terakhir, pemungut pajak oleh pendapatan penerima atau pihak yang penerima pembayaran. Sedangkan sifat pemotongan pajak, pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak DPP. Baiklah, terima kasih. Itu materi yang dapat saya sajikan dan saya paparkan. Untuk semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.